Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tak mau kena dampak juga kita dari hujan di Jakarta. Kenapa? Kemarin kita mau rekaman hari Sabtu. Begitu kita rekaman, freeze semua, kita frozen. Tak ada yang bergerak di antara kita karena nggak tahu sinyal kali ya. Tapi suara kita kedengaran. Jadi kalau aku bicara mematung aja begitu, mana ada menariknya. Orang kan mau ngelihat gaya kita yang selengean ini kan. Ada pengaruh rupanya ya sinyal itu sama pengaruh hujan itu, cuaca itu. Rasa enggak Bang, rasa masalahnya ini dia punya transmitter itu terendam air atau apa begitu, itunya sebetulnya. Listrik dimatikan, listrik dimatikan karena berbahaya kan begitu. Kemacetan dari listrik kalau bisa. Teringatnya di suasana banjir Jakarta gimana nih? Walaupun Anda aman-aman kan di apartemen lantai 17 ya. Kalau Abang bilang banjir Jakarta minta cerita dari aku, masih ceritaku miskin kali karena tidak kualami banjir itu. Ya laki fomi lah. Jadi bukan kita syukuri juga, tapi aku tidak keluar juga karena nggak bisa keluar. Begitu aku keluar dari apartemen aku, di beberapa ruas jalan sudah terhadang oleh banjir. Ya baliklah masuk balik. Jadi cuma ngelihat aja dari atas, dari lantai 18 lihat ke bawah. Oh banjir. Dan ada ketakutan juga Bang, takut kita keluar kalau nggak ada tujuan yang penting kali. Jangan nanti kita bawa mobil atau mobil kita di bawah air. Kejebak ya. Padahal itu banyak kali orang-orang Medan itu yang sengaja lari ke Jakarta untuk menghindari banjir Medan itu. Itu banjir Jakarta banyak itu. Iya. Dalam beberapa hari aku di sana kemarin tuh, aku udah ronda juga Jakarta tuh. Dari mulai start dari Sudirman, dari mulai Senayan sampai ke Joglo, Serpong apa segala, ya alhamdulillah tidak pula ada satupun yang disebut dengan kalau disebut banjir ya. Mungkin itu yang kurasakan di sana. Dan Tangerang juga sudah mulai banjir lagi hari ini. Ya ini juga mungkin disebabkan karena apa katanya pemanasan global itu. Global warming. Pemanasan global. Ya, itu katanya kan sudah puncaknya sekarang ini yang mengakibatkan katanya kan perubahan cuaca itu sudah tidak bisa diduga lagi katanya. Sewaktu-waktu bisa Bang Alis, ada bedanya Bang Alis. Kalau dulu orang mendengar lagu Semarang kali ini banjir. Artinya dari zaman dulu Sungai Semarang itu banjir. Nah, banjir. Tapi Medan berbeda. Medan itu Kuala Deli airnya tenang, tempat beranak bermandi, tempat air, tempat orang bermain sampan, ikannya banyak. Itu beda Medan dengan Semarang. Kalau Bengawan Solo banjir sampai ke laut. Jadi Semarang, Solo kalau banjir nggak heran. Medan kalau banjir nggak ada sejarahnya. Dalam lagu kan gitu dia. Dalam lagu begini ya, Kuala Deli airnya tenang, tapi di balik ketenangan itu hanyut semua orang. Iya. Hanyut awak. Iya. Dia gini. Dalam ketenangan itu lagu Kuala Deli, dalam ketenangan itu kalau dilanjutkan lagunya, syairnya adalah ada buaya Deli. Iya. Jadi Kuala Deli itu ada buaya Deli. Apakah benar yang dikatakan bahwa kan Medan itu sekarang sudah hampir sekian persen itu sudah di bawah laut ya kan gitu Bu. Jadi kalau ada hujan deras ya yang akan menimpa itu mau dibuang ke laut pun numpah dari laut lagi ke dalam. Apa memang benar demikian? Enggak Bang, tidak benar. Itu pengaman Medan itu Kuala Deli. Kuala Deli itu airnya dalam itu sekitar 12 sampai 14 meter itu sama dengan Sungai Belawan. Ya. Jadi lebih bagus Kuala Deli daripada muara Sungai Belawan. Jadi hebat apapun ombak yang menghantam ke Kuala Deli itu tertahan karena di Kuala Deli itu ada penahannya, penahan alami namanya beting tuamang. Ya. Jadi dulu itu ada beting tuamang sehingga air dari laut itu nggak menghantam ke Kuala Deli. Air dari darat itu mudah hanyut. Nah kondisinya sekarang yang namanya Kuala Deli itu sudah hampir sama dengan daratan. Tingginya nggak sampai selutut tuh lagi, nggak sampai 1 meter lagi kedalaman muara Kuala Deli itu. Makanya kalau air dari laut pasang itu naik ke darat. Masuk dia. Air dari darat nggak turun ke hilir. Itu dia Bang.
Ya, dan itu pasti itu, karena saya sendiri langsung masuk di Kuala Deli itu. Saya punya 40 lebih foto tentang itu. Itu tahun 2011, Bang. Dan 60% itu adalah plastik. Bayangkan kondisi sekarang. Ya. Jadi menurut Jaya, Medan itu tidak mungkin untuk banjir. Pasti tidak mungkin. Ya, tidak akan banjir gitu. Jakarta itu sama dengan tinggi muka air di darat. Kalau abang pergi ke apa namanya di SCTC itu apa namanya di dekat Ancol itu sama tingginya dengan air di laut. Semarang juga begitu. Semarang juga begitu, Surabaya juga begitu. Tapi Medan itu 2,5 meter di atas muka laut, Bang. Di selatannya itu 37 meter di atas muka laut. Sehingga Belanda memindahkan itu dari Labuhan ke titik 0 kota Medan. Titik 0 itu sekitar 20 meter di atas muka laut. Sehingga dari sungai yang ada, itu ada sungai Belawan, ada sungai Deli, ada sungai Sulang Saling itu, sungai Percut itu yakin tidak akan banjir. Begitupun sudah ditambah lagi oleh Belanda. Dia korek itu ada sekitar 200 kilometer. Yang paling lebar itu sebelah kiri itu adalah Sungai Badera, sebelah baratnya Sungai Deli, sebelah timurnya Sungai Deli ada Parit Busuk namanya. Jadi secara teknis, secara ideologis, Medan itu tidak mungkin dilanda banjir. Kalaupun terjadi banjir, itu adalah genangan air yang disebabkan oleh terjadinya penumpatan dari air. Air itu tergenang karena tumpat dia, nggak ngalir. Itu dia. Jadi kaitannya dengan sampah tadi kau bilang kan bukan bicara tentang sungainya atau apa. Tentu ada sampah-sampah yang banyak di genangan air. Kenapa Anda melihatnya itu sampah-sampah Kota Medan ini macam mana? Ya. Itu tidak terangkut, Bang. Jadi kalau mengenai masalah banjir berarti otomatis secara tidak langsung mengenai sampah juga ya. Karena yang bikin banjir. Sampah. Ya. Ada apa terjadi dengan sampah rupanya ya? Aku tengok rumah-rumah ada bersih kok. Itu 30% sampah itu nggak terangkut, Bang. Jadi gini, sampah itu dari rumah ke rumah dikutip, kemudian diantar ke TPA. Medan tidak punya TPA. Tidak ada ya. Makanya TPA tidak punya TPA, makanya Medan itu tidak dinilai adipura. Karena yang dinilai adipura itu adalah kota metropolitan yang punya pengolahan sampah sanitary landfill. Medan nggak punya, maka tidak dinilai adipura. Kalau sampah diangkat dari rumah ke rumah, diangkat ke TPA, kita nggak punya TPA, berarti tidak sempurna pengangkatan. Jumlah truk yang membawa ke TPA juga nggak cukup. Jadi hanya terangkut sekitar 70%-an. Nah, 70%-an, bayangkan sampah Medan sekarang ini sudah hampir 2.000 ton per hari. 2.000 ton per hari, kalau nggak terangkut aja, 10% itu berarti sudah berapa? Nah, itu kemana perginya yang nggak terangkut itu? Ya pasti terbuang ke lapangan. Ke lapangan itu kemana? Akhirnya larutnya ke parit. Kenapa begitu? Makin lama makin tumpat. Karena sampah kita itu kebanyakan adalah plastik. Kebanyakan plastik dan plastik itu nggak hancur. Akibatnya terjadi penumpukan terus-menerus. Maka terjadilah genangan air akibat tumpatnya saluran. Nah selama ini pemerintah Kota Medan nggak pernah mengelola sampah itu dengan baik. Memang betul Medan sama sekali tidak pernah punya TPA. Pernah. Tapi sejak berapa tahun yang lalu 2008 2000 berapa itu tidak TPA-nya harus TPA sanitary landfill, kita nggak punya. Apa kita itu? yang ada apa sanitary itu? open dumping. Apa sanitary itu apa? Kita yang ada tuh sanitary open dumping itu sampah diangkat dari truk dituangkan, hanya itu aja. Harusnya sampah itu dibagi. Ada pembagiannya, daerah ini masuknya, daerah ini menutup, dari ini pengolah limbahnya, jadi sanitary landfill namanya. Nah, Medan tidak pernah punya itu. Perencanaannya pun nggak punya sampai sekarang. Itu mengakibatkan Medan tidak dinilai lagi adipura. Tidak termasuk penilaian adipura karena tidak punya TPA sanitary landfill. Udah berapa tahun itu? Nah, dengan barulah paling 10 tahun lah. 10 tahun kok baru? Ya barulah dibanding 1 abad. Yang terjun itu ya yang TPA terjun. Iya, pertama kali TPA itu di Namo Bintang. Penuh Namo Bintang. Kabarnya sekitar 43 meter tingginya. Pindahlah ke terjun. Pindah ke terjun. Sebenarnya terjun itu pun sudah penuh.
Tapi dipaksakanlah di situ. Dan TPA ini berbahaya kalau memang penuh, terjadi di bawah itu terjadi ledakan gas metan, itu ratusan orang kan mati di Bekasi kemarin, Bantaran Gebang itu. Itu yang tidak pernah dipikirkan, makanya tidak boleh lagi open dumping. Karena terjadinya ledakan gas metan, mengakibatkan rubuhnya atau pecahnya tempat sampah itu menutup pemukiman. Nah, ratusan orang mati di Bekasi kemarin. Makanya tidak boleh lagi open dumping. Medan sampai sekarang tidak punya perencanaan TPA untuk sanitary landfill. Sebenarnya pun kalau direncanakan sekarang juga ada ketinggalan. Karena orang zaman modern, kota modern, tidak perlu lagi menggunakan sanitary landfill. Orang sudah menggunakan merubah sampah jadi energi. Itu yang terbaru. Di Tokyo begitu, di Guangzhou begitu, di Singapura begitu, di mana-mana kota sudah merubah sampah itu jadi listrik, energi listrik. Sementara kita TPA sanitary landfill juga punya. Nah, ada lagi satu kasus itu di Serdang sekarang. Di Serdang itu membangun tempat sampah sanitary landfill, tapi jaraknya dari pemukiman 150 meter. Nah, masyarakat protes, nggak mau masyarakat. Nggak mungkin itu 150 meter, karena sampah ini bau, Bang. Gas metannya bau, habis itu penyakit, segala macam penyakit masuk tempat sampah. Saya pernah meneliti di tempat sampah, segala macam yang namanya sampah itu dibuang ke situ. Termasuk beberapa bayi-bayi yang lain tidak diharapkan, juga mati, binatang-binatang mati juga dibuangnya ke tempat sampah semua. Itu yang jadi permasalahan bagi kita. Sehingga harusnya jangan lagi adanya pengolahan sampah melalui TPA. Tapi semua harus diubah jadi energi. Itu kalau kota modern. Yang kita harapkan nanti Bobby atau orang-orangnya memberi masukan sama dia. Aku mau tanya ya. Ya. Seberapa besarkah tingkat kesulitan seandainya kita membangun TPA? Ya, bukan TPA yang biasa, TPA yang bisa diolah menjadi energi. Seberapa besar tingkatnya? Enggak. Apa perlu satu lahan yang besar? Enggak, justru di tengah kota bisa. Di Guangzhou itu di tengah kota kok. Di Guangzhou itu di tengah kota. Kalau kita masuk ke situ macam, aku pikir itu bangunan bank pun. Aku pikir bangunan apartemen. Bagus kiri kanannya. Ternyata ya itu tempat pengolahan sampah. Paling-paling yang paling perlu penumpukan sementara dari pembakaran, sisa pembakaran. Habis itu sisa pembakaran bisa dijadi urukan. Nggak terlalu sulit. Program jangka pendek juga bisa, misalnya 6 bulan, 1 tahun selesai. Oh, nggak bisa. Itu kan harus menyediakan lahan, kemudian membangun tungkunya. Tungkunya sampah itu harus dibakar di atas 800 derajat supaya tidak terjadi dioksin, supaya tidak menimbulkan kerusakan terhadap pencemaran terhadap udara. Dan teknologinya udah teknologi gampang, bukan teknologi canggih lagi. Artinya sudah bisa digunakan, udah banyak kota menggunakan sampah itu dengan membakar. Sampah kita sekarang dibagi 5. Ada 4 kotak atau 5 kotak lah. Jadi anak-anak diajarkan, oh ayo bagi organik, ada plastik, ada sampah dibagi. Nah, anehnya waktu truk datang itu semua diangkut ke satu truk yang sama. Jadi buat apa istilah itu? Sama aja. Ya sama aja. Sementara di luar orang hanya memilah bisa dibakar, nggak bisa dibakar. Hanya itu, yang bisa dibakar mereka bakar jadi energi. Nggak bisa dibakar mereka olah, apakah jadi urukan atau jadi segala macam masih bisa diolah. Nah, kita sebagai kota metropolitan jangan ketinggalan lah. Harusnya memberi lompatan, jangan lagi membuat TPA. Di mana TPA bisa dibuat sekarang? Berapa lama masa hidupnya, masa berfungsinya? Iya, Bang. Aku ingat hari itu ya Madi, mungkin ingat Madi ya, tentang adanya kerjasama dengan Jepang ya untuk zero waste. Ya, ada sampah yang skala 0 kan begitu nanti ya. Itu kenapa nggak jadi rupanya? Ya nggak tahu lah Bang. Sebetulnya yang zero waste itu nggak mungkin. Sampah itu siklus kehidupan manusia secara teknologi pasti menghasilkan sampah, menghasilkan limbah. Kalau siklus secara biologi itu memang hasilnya adalah sisa. Nah, kalau kita lihat sampah kita dari muka rumah kita sampai ke TPA itu 6 kali sortir minimal. Yang berguna sudah diambil orang terlebih dahulu. Apakah kertas, apakah plastik, apakah karton, apakah makanan, itu sudah diambil
sampai ke TPA itu ada 5 kali 6 kali sortiran. Jadi yang di TPA itu memang udah dibuang dan jumlahnya coba lihat banyaknya luar biasa. Kita karena memang ya karena nggak cukup kendaraan untuk mengangkut, sebagian tertinggal di luar. Ya. Nah, belum lagi sampah, orang yang malas membuang tempat sampah, dia lemparkan aja, dia gulung plastik, dia lempar ke tempat sampah. Itu namanya sampah terbang. Misalkan di daerah aku tuh, jadi misalkan di Pasar Merah, dia buat sampah pas muka rumah aku, lemparkannya plastiknya yang udah dibungkusnya. Jadi nggak dibuka rumah dia. Kalau itu aku ingat cerita si Hari, ya kan, yang orang sakit perut itu kan, tak tahu kemana mau dibuangkannya. Oh kamar iya. mandi apa. Akhirnya dilemparkannya penuh dinding tadi kan gitu Hari. Iya.